Saat sang kesatria tidur, seekor ular melingkari wajahnya. Alih-alih sebuah ancaman, istrinya melihat pertanda kekuatan menakutkan yang akan memimpin suaminya ke kemuliaan atau malapetaka. Tetapi untuk sekarang, dia hanyalah seorang budak, satu dari jutaan budak yang diambil dari wilayah yang ditaklukkan Roma untuk bekerja di tambang, menggarap ladang, atau bertarung untuk hiburan orang banyak. Seorang nomaden suku Thracian dari Bulgaria, sekarang dia telah mengabdi pada tentara Romawi, tapi dipenjara karena pembelotan. Namanya adalah Spartacus. Spartacus dibawa ke Capua oleh Batiatus, seorang Lanista atau pelatih gladiator, dan hidup di Ludus atau sekolah gladiator sangatlah keras. Anggota baru dipaksa untuk bersumpah, dibakar, diikat, dipukuli, dan dibunuh dengan pedang, dan mematuhi kehendak majikan mereka tanpa pertanyaan. Tapi bahkan disiplin yang keras pun tidak bisa menghancurkan semangat Spartacus. Pada 73 sebelum Masehi, Spartacus memimpin 73 budak lainnya untuk merampas pisau dan tusuk daging dari dapur dan bertarung untuk keluar, membajak gerobak peralatan gladiator di sepanjang jalan. Mereka selesai bertarung untuk orang lain. Sekarang, mereka bertarung untuk kemerdekaan mereka. Saat kabar itu sampai di Roma, Senat terlalu sibuk dengan perang di Spanyol dan Kekaisaran Pontik untuk mengkhawatirkan beberapa budak yang tak patuh. Tidak peduli, Praetor Claudius Glaber membawa pasukan 3.000 ke pengungsian para pemberontak di Gunung Flavius dan memblokir satu-satunya jalan ke gunung. Yang tersisa hanyalah menunggu dan membuat mereka kelaparan, atau begitulah menurutnya. Di tengah malam, para pemberontak turun melalui tebing menggunakan tali dari tanaman merambat dan mengapitkan Glaber yang tidak dijaga. Maka dimulailah legenda gladiator pemberontak Roma. Saat berita pemberontakan menyebar, jajarannya diisi dengan budak yang melarikan diri, tentara pembelot, dan petani yang lapar. Banyak yang tidak terlatih, tapi taktik pintar Spartacus mengubah mereka menjadi kekuatan gerilya yang efektif. Sebuah ekspedisi Romawi kedua yang dipimpin oleh Praetor Clerikus disergap saat mereka mandi. Untuk mengelak dari pasukan Romawi yang tersisa, pemberontak menggunakan mayat musuh mereka sebagai penjaga umpan, mencuri kuda Varinius sendiri untuk membantu pelarian mereka. Berkat kemenangan yang menginspirasi dan kebijakan pembagian rampasan yang rata, Spartacus terus menarik banyak pengikut dan menguasai desa-desa di mana senjata baru dapat ditempa. Bangsa Romawi segera menyadari mereka tak lagi menghadapi buronan tak teratur. Dan di musim semi 72 sebelum Masehi, Senat membalas dengan kekuatan penuh dari 2 legiun. Grup pemberontaklah yang menang, tapi banyak nyawa terenggut di medan pertempuran, termasuk Letnan Spartacus Crassus. Untuk menghormatinya, Spartacus mengadakan permainan pemakaman, memaksa tawanan Romawinya memainkan peran yang dulu dialami teman pemberontaknya. Pada akhir 72 sebelum Masehi, pasukan Spartacus adalah kekuatan besar dengan sekitar 120.000 anggota, tapi jumlah tersebut terbukti susah diatur. Dengan jalan ke pegunungan Alpen yang aman, Spartacus ingin bergerak di luar perbatasan Roma, di mana para pengikutnya akan bebas. Namun, pasukannya yang besar telah menjadi kurang ajar. Banyak yang ingin terus menjarah, sementara yang lain bermimpi menyerang Roma. Pada akhirnya, pasukan pemberontak berbelok ke selatan, meninggalkan kesempatan terakhir untuk bebas. Sementara itu, Marcus Linicus Crassus telah mengambil alih kendali perang. Sebagai warga Roma paling kaya, dia mengejar Spartacus dengan 8 legiun baru, pada akhirnya menjebak para pemberontak di bagian bawah Italia. Setelah usaha yang gagal membangun rakit dan pengkhianatan yang menusuk oleh bajak laut lokal, para pemberontak membuat usaha putus asa untuk menerobos barisan Crassus, tapi sia-sia. Bala bantuan Romawi kembali dari perang Pontik, dan jajaran yang semangat pemberontak sudah hancur. Pada tahun 71 sebelum Masehi, mereka membuat pertahanan terakhir. Spartacus hampir berhasil mencapai Crassus sebelum ditebas oleh perwira. Pasukannya dihancurkan, dan 6.000 tawanan disalib di sepanjang jalan Appian, demonstrasi yang tak terlupakan dari otoritas Romawi. Crassus memenangkan perang, tetapi bukan warisannya yang bergema selama berabad-abad. Ribuan tahun kemudian, nama budak yang telah membuat kekaisaran terkuat di dunia gemetar menjadi identik dengan kebebasan dan keberanian untuk memperjuangkannya.